Penerimaan Sekolah Kedinasan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 telah resmi dibuka. Segera daftarkan diri di Sekolah Kedinasan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020. Untuk syarat-syarat yang akan kalian persiapkan, silakan cek video ini. Kriteria pelamar, yang pertama formasi umum merupakan pelamar lulusan SLTA. Yang kedua, formasi putra-putri Papua atau Papua Barat merupakan pelamar lulusan SLTA yang memiliki garis keturunan orang tua atau salah satu dari kedua orang tua asli Papua, dibuktikan dengan KTP Bapak Ibu kandung, akta kelahiran, dan surat keterangan lahir. Yang ketiga, formasi pegawai merupakan pelamar yang telah diangkat sebagai pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan HAM. Yang keempat, formasi pegawai untuk putra-putri Papua dan Papua Barat. Selanjutnya, persyaratan. Yang pertama harus WNI, yang kedua pria atau wanita, yang ketiga pendidikan SLTA sederajat, usia dengan ketentuan. Untuk formasi umum dan formasi putra-putri Papua, usia pelamar serendah-rendahnya 17 tahun dan tidak lebih dari 22 tahun. Untuk formasi pegawai dan formasi pegawai putra-putri Papua, usia pelamar tidak lebih dari 25 tahun dan dibuktikan dengan akta kelahiran. Yang ketiga, tinggi badan untuk pria 165, wanita 158, dengan berat badan yang seimbang atau ideal. Yang ketiga, berbadan sehat, tidak cacat fisik, bebas HIV, narkoba, dan tidak memakai kacamata, tidak tuli dan tidak buta. Bagi pria, tidak bertato atau tidak ditindik, kecuali disebabkan oleh ketentuan agama atau adat, yang disertakan dengan surat keterangan dari ketua adat. Yang kedelapan, bagi wanita tidak bertato, tidak bertindik, kecuali tindik yang ada di sepasang telinga kiri dan kanan. 9. Belum pernah menikah dan dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau kepala desa. 10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah di Indonesia. 11. Tidak pernah putus sekolah atau kena DO. Yang selanjutnya, membuat dan mengisi formulir pernyataan dengan melengkapi surat-surat keterangan lainnya setelah dinyatakan diterima sebagai calon taruna atau taruni. 13. Tidak sedang menjalani ikatan dinas atau pekerjaan di instansi atau perusahaan lain. 14. Khusus bagi pelamar formasi pegawai, selain harus memenuhi persyaratan dari poin 1 sampai poin 13 juga harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, mendapatkan persetujuan untuk mengikuti pendidikan dengan pangkat atau golongan setinggi-tingginya pengatur muda tingkat pertama atau golongan 2B, dibuktikan dengan surat pengantar dari pejabat atau pimpinan tinggi. Yang kedua, tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukum disiplin. Yang ketiga, PPKP tahun 2018 dan PPKP tahun 2019. Yang ketiga, kuota formasi taruna dan taruni sekolah kedinasan. Untuk kuota dari Poltekkip sebanyak 300 taruna atau taruni. Teman-teman bisa melihat sendiri pembagian dari kuotanya. Berikutnya, untuk Politeknik Imigrasi juga sebanyak 300 orang. Dan kuota formasi untuk Politeknik Ilmu Pemasyarakatan formasi pegawai sebanyak 50 orang. Tata cara pendaftaran. Yang pertama, untuk pelamar umum wajib melakukan pendaftaran secara online melalui portal yang tertera di sini dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 23 Juni 2020. Begitu juga dengan formasi pelamar khusus pegawai, wajib melakukan pendaftaran dan unggah berkas melalui portal yang ini dari tanggal 8 sampai tanggal 23 Juni 2020. Dan pelamar hanya boleh memilih satu pilihan sekolah kedinasan. Jika pelamar memilih lebih dari satu pilihan pada sekolah kedinasan, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya. Untuk mengunggah dokumen,
pelamar formasi umum bisa mempersiapkan surat lamaran bermateri 6000 dengan format surat dapat diunduh di sini. Dan dokumen yang diunggah adalah dokumen yang telah di-scan. Berikutnya EKTP. Yang ketiga, ijazah asli bagi lulusan luar negeri. Ijazah yang berbahasa asing harus melampirkan pula surat penyetaraan dan persamaan ijazah. Dan bagi adik-adik yang lulus SLTA pada tahun 2020, sebagai pengganti ijazah wajib melampirkan SKL atau surat kelulusan asli yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Yang keempat, akta kelahiran. Surat keterangan lahir dari Dinas Kependudukan atau catatan sipil, bukan dari bidan atau dari puskesmas. Keterangan belum menikah. Selanjutnya, surat pernyataan yang bisa kalian unggah di sini. Dokumen yang diunggah, dokumen yang asli dan bermaterai 6000. Selanjutnya, pas foto kalian berwarna merah untuk Poltekkip dan berwarna biru untuk Poltekkим. Dokumen persyaratan yang diunggah adalah dokumen yang di-scan dengan asli atau berwarna tidak hitam putih. Dan berikutnya untuk SKCK dan surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah rumah sakit RI tidak perlu diunggah dan bisa langsung dibawa saat pelaksanaan seleksi psikotes. Berikutnya, pelamar formasi putra dan putri yang berasal dari Papua sama dengan formasi umum. Yang membedakannya cuma satu yang di poin C, yaitu surat keterangan bahwa pelamar merupakan asli dari Papua dengan garis keturunan orang tua, bapak dan ibu. Seleksi dilaksanakan dengan sistem gugur melalui tahapan. Yang pertama, seleksi administrasi, meliputi verifikasi berkas unggah yang dilaksanakan secara online, verifikasi berkas asli, dan pengukuran tinggi badan. Selanjutnya, seleksi kompetisi dasar yang biasanya dilaksanakan dengan sistem CAT. Berikutnya, seleksi lanjutan yang meliputi seleksi kesehatan, kesamaptaan, seleksi tulis psikotes, wawancara, dan seleksi wawancara, pengamatan fisik, dan keterampilan. Nah, bagi adik-adik calon taruna dan taruni, persiapkan berkas dan diri kalian untuk melaksanakan tes. Semoga sukses!